lagi bersama saya Dia Astika di Opini Spill the Tea No Salty. Kenapa Spill the Tea No Salty? Karena cuma di Opini kamu bisa spill tanpa takut kita saltyin. Dan opini kali ini seperti biasa, kita yang biasanya datang ke keramaian, kali ini kita di sini lagi. Dan kali ini kita mau bahas resolusi 2023 ya. Dimana 2022 sudah berlalu dan mungkin ini agak sedikit telat beberapa hari, tapi it's okay. Karena kita kali ini juga pengen nih nanya-nanya dan minta spill ke orang-orang yang mau kita tanya-tanya tentang resolusi mereka di 2023. Kemudian kira-kira ada nggak ya resolusi mereka di 2022 yang sudah tercapai, atau mungkin kira-kira tahun ini bisa tercapai, atau harapan-harapan mereka ke depannya seperti apa. Jadi tetap ikutin aja opini hari ini. Tapi sebelumnya kita mau ngasih lihat dulu nih orang-orang atau narasumber kita hari ini. Ini dia. Nah, itu dia orang-orang yang tadi kita sempat tanya-tanyain tentang resolusi, kemudian harapan, dan kira-kira sesuatu yang mungkin sudah tercapai hari ini. Maaf, di tahun ini, di tahun sebelumnya, mohon maaf. Terus juga masih banyak hal yang tentunya nanti, pokoknya udah deh, kita ikutin aja opini hari ini. Let's go. Silakan perkenalkan diri Anda. Nama saya Bayu. Pekerjaannya kerja di instansi pemerintah. Halo, selamat siang. Saya Denny dari Pekalongan. Oke, pekerjaannya apa nih Pak Denny? Karyawan Pemkot. Oke, kesibukannya sekarang ngapain aja? Ya, bekerjalah. Nama saya Tommy Seno Pradikso, biasa dipanggil Sayang, Beb, Yang, Hani. Kemudian pekerjaan saya tukang nyambung video jadi satu biar kelihatan menarik. Terus apa alamat? Kesibukannya apa ini? Kesibukan untuk hari ini dari dulu sampai sekarang saya sibuk bernapas, alhamdulillah. Oke, kita hari ini akan berbincang seputar resolusi tahun baru. Ini serius apa? Serius? Yang serius ya? Pakai bercanda ya? Oke, ngomong-ngomong resolusi tahun baru untuk tahun 2023 ini, boleh dong spill resolusi kamu apa aja? Maaf, resolusi berarti apa? Cita-cita, Pak? Ya. Tahun ini apa tahun kemarin? Tahun ini ya, ininya semuanya serba baik, termasuk keluarga dan keuangan saya juga perlu baik. Oke. Resolusi di tahun baru ya? Pencapaian bukan sih? Pencapaiannya bisa beli ban baru IRC karena tahun kemarin saya pakai Corsa FDR. Udah, itu termasuk pencapaian saya. Mendapatkan side job sebanyak-banyaknya. Oke, side job semacam apa tuh? Ya, side job apa aja yang menghasilkan uang dan halal. Oke, terus ada lagi? Mobil mungkin. Oke. Nah, kalau resolusi tahun lalu yang kira-kira tahun 2022 bisa tercapai, ada nggak nih Pak Denny? Saya kira untuk tahun 2022 belum, nggak ada, berjalan apa adanya aja. Oke, kemarin ya Pak ya? Banyak. Apa aja tuh? Chattingan sama kamu termasuk iya. Terus bisa hidup lebih sehat, makan 4 sehat 5 sempurna 6 lebih baik. Udah. Apa ya? Nggak ada sih. Paling nyenengin keluarga, istri dan anak. Dengan cara apa tuh? Liburan, healing, belanja. Wow. Oke, next. Jelaskan atau ceritakan nih gimana 2022 menurut Pak Denny. Ya, untuk tahun kemarin ya kehidupan pas-pasan ya kayak gitu kok, berjalan seperti air mengalir. Oke, deskripsikan 2022. 2022 itu menurut saya adalah tahun setelah 2021 dan sebelum tahun 2023. Terus kira-kira resolusi-resolusi tahun lalu yang
mungkin bisa dicapai tahun ini apa? Apa ya? Healing ke Bali? Ke Bali sih enggak. Jakarta kali. Ya kan bukan buat aku, bukan anak saya. Sangat mudah untuk dicapai ya? Ya yang susah dicapai. Ya, yang susah apa nih? Lunasin cicilan rumah. Tentang. Beli iPhone? Enggak lah. Enggak suka saya iPhone. Android wes. Ada. Saya tetap naik haji. Harapan di 2023 ini apa aja nih, Bang? Ya kalau harapan tentunya semuanya pinginnya baik, semua baik, satu keluarga baik, semuanya sehat, keuangan juga baik, semuanya keuangannya sehat, semuanya pokoknya serbanya baik semualah. Oke, mantap. Gaji mungkin bisa nambah. Taraf hidup naik. Terus apa ya? Bekerja lebih baik lah. Dan dengan serius. Harapannya bisa menjadi lebih baik dan bisa menjaga bumi karena saya termasuk jajaran Ultraman. Oke, ada nggak Pak Denny pelajaran yang bisa diambil di 2022? Aduh, untuk pelajaran yang dari tahun 2002, aduh nggak ingat semua lah, biar berlalu lah. Sementara masih hikmahnya aja. Ada nggak sesuatu yang pengen kamu ubah di tahun ini? Berat badan. Berat badan pingin saya ubah sekali. Pengen turun berapa kilo? Nggak usah muluk-muluk lah. 30 kilo. Apakah itu mungkin menurutmu? Maybe. Kalau saya serius. Oke, terakhir quotes dari kamu untuk 2023. Apa ya? Quotes-nya Oh ini, sesuatu yang kamu petik dari 2022 dan bisa dijadikan pelajaran di tahun ini. quote-nya apa ya? Bekerja dengan baik aja lah. Dengan ikhlas. Mungkin dengan ikhlas rezeki akan datang secara tiba-tiba. Quotes-nya untuk hari ini atau tahun ini? Aku pernah jadi lampu untuk kamu yang ditunya matiin lampu. Mati lampu. Juli, Juni, Mei, April, Maret, Februari, Januari. Wow. Pemirsa, aku baru saja buka arsip Instagram, di mana di sini itu aku seperti melakukan perjalanan waktu nih, melewati 12 bulan di tahun 2022. Kira-kira apa saja yang sudah saya lalui dan ternyata semuanya tersaji dan tertuang di sini. Ada banyak sekali hal-hal yang sudah berhasil dilalui. Salah satunya adalah melalui beberapa peristiwa yang mungkin cukup berat. Kemudian ada sesuatu yang cukup bikin senyum-senyum, atau mungkin menemukan cinta yang baru. Tapi ternyata banyak banget 2022 yang berhasil aku lewatin, walaupun cukup berat saat itu, tapi kalau sudah lewat ya sudah, ternyata saya bisa dan saya masih berdiri dengan sangat lantang di sini sekarang menyambut 2023 dengan sangat riang. Dan kira-kira kita penasaran nih, kira-kira apa aja ya yang dilewatin sama orang-orang di tahun 2022. Jadi kita lanjut aja ke narasumber selanjutnya. Tetap ikutin kita di Opini Spill the Tea, No Salty. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Istiaksi. Pekerjaan saya bekerja di instansi pemerintahan di Dinas Kominfo Kota Pekalongan di bagian administrasi. Dan kesibukannya hari-harinya saya adalah, selain wanita karir, saya adalah ibu rumah tangga, ibu dari anak 3. Nama saya Isba, alamat rumah Kramat Sari 2, Kramat Sari, Gang 8. Pekerjaan security di
Batik TV Aji. Perkenalkan, nama saya Dimas Satrio dari Batang, SMK Negeri 1 Batang. Resolusi tahun baru kali ini apa nih? Resolusi untuk tahun baru kali ini adalah pinginnya untuk kedepannya itu semua cita-cita yang masih pingin dicapai itu bisa kesampaian. Misalnya, yang pingin banget adalah supaya nantinya saya bisa pingin naik haji sebenarnya. Tapi kan untuk kemungkinan naik haji itu susah ya. Jadi saya paling nggak umroh dulu kayak gitu ya. Jadi bisa mudah-mudahan bisa tercapai dan bisa nantinya bisa terlaksana. Amin. Kalau kedepannya satu pingin anak selesai tuntas sekolah sampai kuliah bisa mandiri bekerja tanpa membebani orang tua. Cita-cita di tahun baru ini semoga lebih baik dari tahun sebelumnya yang udah dijalanin gitu. Resolusi tahun lalu yang kira-kira sudah tercapai. Yang sudah tercapai punya rumah sendiri, alhamdulillah. Kalau masalah haji insya Allah sudah. Terus yang belum cita-citanya naik haji bareng sama keluarga. Resolusi tahun lalu yang sudah tercapai ada sih. Paling enggak keinginan untuk punya motor pribadi udah kesampaian. Dan untuk yang lainnya alhamdulillah udah punya putri cantik yang bernama Gania. Jadi saya udah punya putri, paling enggak walaupun cuma satu, paling enggak saya udah punya anak cewek. Yang udah tercapai sih banyak ya. Mungkin dari belajar dan bisa magang sampai di sini, terus bisa bahagiain orang tua bangga sedikit mungkin udah. Deskripsikan tentang tahun 2022 tahun lalu. Deskripsi tahun 2022 adalah alhamdulillah saya bisa jadi ibu yang hebat buat anak-anak saya. Jadi amazing, spektakuler, pokoknya bombastis, keren abis 2022 bagi saya. Masih indah-indah aja sih, bukan isbah. Gitulah, kan namanya isbah. Masih indah-indah aja sih. Belum yang jelek-jelek insya Allah ditinggalkan saja. 2022 yang aku jalanin itu sedikit ruwet, soalnya banyak tantangan yang emang di situ lika-likunya itu harus kuat gitu ngejalaninnya, nggak cuman lurusan doang gitu. Terus hal mustahil apa yang sampai sekarang masih kamu pengenin? Hal mustahil yang masih aku pinginin adalah belajar untuk bisa naik mobil sendiri. karena dari trauma kecelakaan yang kemarin itu membuat saya pingin tapi masih berpikiran bisa nggak ya, takut nggak ya, karena ternyata hebat kalau udah ngerasain bisa naik mobil sendiri tapi akhirnya terjadi kecelakaan yang nggak diinginkan. Keren. Iya, kecelakaan mobil. Jadi sempat ada trauma tapi kepingin, karena lebih keren aja mungkin kalau seorang perempuan itu bisa mandiri, jadi nggak menyusahkan laki-laki ataupun suami kita. Hal mustahil aku pingin ke luar negeri, soalnya nggak pernah jalan-jalan. Terserah, yang penting keluar negeri dari Indonesia. Oke, kalau harapannya Bu di tahun 2023 ini seperti apa? Harapannya satu, bekerja keras untuk masa depan anak-anak, biar anak-anak mentas, ibaratnya udah selesai kuliah, kerja, udah mapan, mandiri, bisa ngerjakan tugas tanpa membebani orang tua. Harapan saya untuk keluarga ya, saya pingin masih bisa menjadi ibu yang baik dan menjadi istri yang baik buat suami saya. Dan untuk diri saya pribadi, saya nggak munafik karena saya sebagai seorang wanita masih butuh belajar. Jadi saya ingin menjadi wanita yang hebat, yang mandiri, yang bisa setiap harinya itu selalu menjalani hidup dengan ikhlas dan senyum. Oke, terakhir kasih quotes
dong untuk tahun ini? Untuk tahun ini tetap semangat, gak boleh menyerah. Apapun yang kamu lalui nanti di depan sana, nggak boleh ada kata menyerah gitu. Untuk tahun ini, ya, untuk tahun ini mudah-mudahan masyarakat Kota Pekalongan, khususnya bagi para perempuan, jadilah perempuan yang mandiri, kuat, dan hebat buat diri sendiri maupun keluarga. Oke. Satu, untuk masalah pekerjaan, kita harus tahu diri. Kita tempatnya di mana, kita sebagai apa, kita koreksi diri sendiri. Jangan melihat orang lain ini itu. Kita pribadi sendiri dibenahi dulu, yang baik dikerjakan, yang jelek ditinggalkan. Bekerjalah segiat mungkin, apa yang kau kerjakan itu halal, berkah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Oke, silakan perkenalkan diri Anda. Nama saya Teguh. Terus Alamatnya? alamat Doro, Kabupaten Pekalongan. Kerjaannya di Badik TV. Jadi apa? Jadi koordinator program. Perkenalkan, nama saya Ari Duyanto. Kesibukan sekarang sih masih magang di Batik TV. Untuk status masih menjadi mahasiswa semester 7 di Institut Seni Indonesia Surakarta. Buat kesibukan lainnya sih mungkin kayak nge-freelance foto ya atau video gitu. Oke, Mas Teguh. Kali ini kita akan bahas resolusi tahun baru. Nah, untuk Mas Teguh sendiri nih, resolusi tahun baru kali ini apa aja? Sebenarnya nggak pernah punya resolusi yang pasti ya. Dari tahun-tahun sebelumnya juga enggak. Yang jelas ya pengen lebih baik dari tahun sebelumnya gitu aja sih. Sama paling ada beberapa kerjaan, ada beberapa target yang harus diselesaikan gitu, harus bisa tercapai. Apa ya, ada sesuatu yang baru lah, ada misal ada usaha atau apa seperti itu di luar kerjaan ya maksudnya, tapi yang nggak ganggu kerjaan utama gitu. Kalau ngomong-ngomong resolusi tahun baru ini ya, tahun 2023. Ya sebenarnya sih intinya sama kayak tahun-tahun yang kemarin ya, kayak pasti ingin menjadi yang lebih baik lagi. Tapi kan semakin kesini semakin sadar apa yang dibutuhkan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang benar-benar menjadi resolusi dan harus direalisasi. Mungkin sih untuk aku sendiri sih, karena basicku adalah orang yang dituntut untuk memiliki produktivitas yang tinggi ya, khususnya di dunia kreatif gitu ya. Resolusi 2023 aku ini sih ingin lebih memperkaya wawasan pengetahuan tentang apa yang aku tekuni, sama buat ngedorong diri sendiri supaya tidak banyak buang-buang waktu, supaya tidak leha-leha, supaya tidak maulah ketinggalan dengan yang lain, karena kan juga berkembangnya semakin kesini semakin pesat. Jadi resolusi tadi intinya ya supaya lebih produktif, tidak malas-malasan, tidak banyak buang waktu. Apalagi kan saya ya, seorang seperti saya kan kadang sering terjebak di media sosial gitu. Niatnya cuma mau buka scrolling 5 menit 10 menit, tiba-tiba sampai 2 jam 3 jam. Padahal ya kalau bisa dibuat produktivitas kan bisa untuk ngedit video atau lainnya, desain, belajar dan lainnya, itu benar-benar bermanfaat. Tapi kadang terjebak, terlena, benar-benar terlena. Jadi resolusinya sih ya ingin lebih produktif aja. Nah, ada satu lagi resolusi yang mungkin buat pribadi saya ya. Ya tentu saja sih ini yang paling penting dari yang sebelumnya. Karena kalau ini enggak, ya yang sebelumnya enggak ada apa-apanya. Karena ya ini resolusi saya di tahun ini ya, segala amal saya ya, ini menyangkut amal, semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Yang tadinya sholat masih bolong-bolong, enggak bisa full gitu. Yang tadinya masih belum mengerjakan ini, sudah bisa mengerjakan ini. Itu saja sih resolusi saya di tahun 2023 ini. Terima kasih. Oke, ada nggak sih resolusi tahun lalu yang sudah
Ada? Belum. Kalau tahun lalu belum juga. Kayaknya tahun ini kayaknya. Untuk resolusi tahun lalu ya, tahun 2022 ada beberapa yang tercapai, ada yang tidak. Salah satunya yang tercapai sih mungkin keinginan saya untuk mulai berani membuat karya sendiri atau independen gitu. Dan sebelumnya sering itu ikut ke temen yang lain, tapi alhamdulillah di tahun kemarin 2022 berhasil lah kecil-kecilan membentuk tim sendiri gitu. Dan alhamdulillah juga beberapa kali sudah memproduksi karya ya, walaupun kecil-kecilan tapi ya dari tim saya sendiri. Itu sih resolusi saya tahun 2022 kemarin, salah satunya yang tercapai. Ada nggak sih pelajaran yang bisa dipetik dari 2022 dan bisa dijadikan pelajaran? Pertanyaan. Pelajarannya ada pastinya, karena setiap tahun itu ada berubah-ubah kondisi ya. Setiap tahun itu kondisinya berubah-ubah, dan 2022 kalau saya sih lebih ngajarin kita biar selalu lebih bisa untuk beradaptasi, selalu bisa beradaptasi dengan segala macam kondisi. Apalagi dari tahun 2023 katanya ada resesi atau apapun itu, ya semoga aja nggak terlalu berpengaruh, tapi yang paling penting kalau kita bisa beradaptasi, pasti kita bisa survive. Di tahun 2022 kemarin ya, mungkin lebih ke kayak sisi ini ya, yang aku gelutin gitu ya, sisi profesionalitasnya ya. Mungkin gimana caranya biar tidak ketinggalan dengan yang lain. Di saat yang lain itu benar-benar semangat ngejar sesuatu, tapi kita jangan sampai hanya berdiam diri, hanya berjalan di tempat. Tetapi kalau emang kenyataannya masih berjalan di tempat, ya berjalan di tempat terus. Yang penting jangan mundur dan tetap maju. Kita pengen tahu dong, deskripsiin 2022 versi kamu. 2022 naik turun ya dari pandemi yang itu berakhir ya, tahun 2022. Setelah sebelumnya 2020 itu berdarah-darah, 2021 udah lumayan membaik, 2022 saya rasa itu tahun yang perlu kita syukuri, karena di tahun kemarin itu kita bisa dibilang pulih, ekonomi juga udah lumayan pulih, karena kita lihat dari beberapa aspek juga ekonomi kayaknya udah cukup membaik, dan alhamdulillah semoga di tahun 2023 ini udah nggak ada pandemi-pandemian lagi. 2022 versi saya, wah sangat banyak sekali likunya dan semacam ombak lah, dari saat ke atas ke saat di bawah ya. Pokoknya sangat campur aduk ya, apalagi mengingat ada beberapa banyak juga kegagalan yang terjadi, ada juga ya alhamdulillah beberapa hal yang menurut saya berhasil gitu. Ya kalau dideskripsikan sih sepertinya banyak ya, intinya sih antara kegagalan dan keberhasilan itu saling menyamai gitu. Tetapi yang saya terapkan itu mengartikan kegagalan bukan hanya sebuah ya gagal berhenti, tapi kegagalan ini menjadi potensi untuk menjadikan keberhasilan yang lebih baik lagi. Itu saja sih. Oke, next. Harapannya di 2023? 2023 harapannya tentunya lebih baik dari 2022. Terus apa yang di 2022 yang direncanakan belum terrealisasi, 2023 bisa terrealisasi. Itu aja sih, simple. Oke. Harapan di 2023 ini ya saya sih menjadi lebih baik lagi secara produktivitas, secara karakter ya, secara ini berperilaku menjadi lebih baik lagi dan dapat lebih banyak bermanfaat bagi banyak orang. Terakhir kasih quotes dong untuk tahun ini. Nggak ada ngelangel. Quotes. Jangan. Oke, gini. Quotes buat teman-teman yang mungkin karena ini pandemi sudah dari kemarin itu pandemi dan presiden juga udah ngumumin kalau
PPKM udah selesai ya. Jadi harapannya kalau kemarin di PPKM itu kita lebih banyak mager, di tahun 2022 ini kita lebih banyak geraknya. Gitu aja. Kalau buat kata-katanya buat tahun 2023, ya ini sih secara kan waktu ini baru tanggal 3 ya, kedepannya masih banyak sekali misteri, tapi ya jalani aja sih. Kalau ada halangan lewati, kalau ada keberhasilan syukuri, kalau ada kesempatan jangan sia-siakan. Terima kasih. Nah, pemirsa, itu tadi dia perbincangan kita dengan beberapa narasumber kita hari ini. Dan kita sudah tanya nih, kira-kira mereka resolusinya apa aja di tahun 2023. Jadi beberapa di antaranya tadi ada yang pengen bikin studio baru, mungkin tahun ini bisa kecapai. Terus tadi juga ada yang pengen naik haji bersama keluarganya. Ada juga yang tadi pengen lebih produktif. Dan tentu saja saya juga sama, ingin lebih produktif di tahun ini. Dan ngomong-ngomong resolusi nih ya, kalau aku sendiri, aku pengen resolusi di tahun ini bisa bikin suatu bisnis mungkin baru rekan-rekan saya, rekan-rekan tim Opini. Mungkin segera ya tahun ini, tapi ada beberapa hal yang masih mustahil juga, tapi tidak bisa saya katakan. Enggak. Oke deh, kalau gitu mungkin itu aja opini kita kali ini. Terima kasih sudah menonton Opini, dan sampai jumpa di opini-opini selanjutnya di 2023. Selamat tahun baru 2023. Semoga tahun ini lebih baik segalanya. Bye-bye.